Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 19 sampai 23. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat akan merusakkannya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, siapakah yang tidak rindu menemukan harta karun yang terpendam? Hati manusia dibuat untuk kebahagiaan dan keamanan yang dijanjikan harta karun, untuk sukacita yang dibawanya. Tetapi satu masalah mendasar muncul dengan sendirinya. Kepada harta macam apa kita harus mempercayakan hati kita, keberadaan kita yang paling dalam dan diri kita sendiri? Kristus mengingatkan kita akan harta palsu yang menarik hati kita setiap hari, yakni harta duniawi, berupa pakaian yang bagus atau harta benda atau kekayaan. Setiap saat harta ini dapat dan akan diambil dari kita. Saudara-saudari, Kristus menawarkan kepada kita satu-satunya harta yang layak untuk hati manusia, satu-satunya harta yang tidak akan mengkhianati kita, satu-satunya yang dapat menemani kita melewati kubur dan melintasi ambang kehidupan kekal. Apakah harta karun itu? Harta itu adalah pribadi Kristus sendiri dan semua perbuatan baik yang kita lakukan demi Dia. Hidup hanya untuk Kristus, mengasihi Dia di atas segalanya, menyerahkan hidup kita, diri kita untuk Dia merupakan satu-satunya harta yang cukup kaya untuk memuaskan hati manusia, satu-satunya yang mampu memenuhi aspirasi terdalam kita. Hanya harta inilah yang akan tetap ada untuk selama-lamanya, memendamkan kita dalam sukacita yang selalu baru. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara-saudari, ajaran Kristus tentang mata sebagai pelita tubuh mungkin sekilas tampak kabur, tidak terkait dengan nasihatnya sebelumnya untuk menimbun harta di surga. Tetapi pandangan kedua ini mengungkapkan hubungan batin. Para penafsir telah memandang mata sebagai niat yang ada di balik tindakan kita. Kristus menasihati kita untuk kesederhanaan seperti anak kecil dalam semua yang kita lakukan, bahkan dalam cara kita memandang peristiwa dan orang lain. Jika kita melihat Kristus dalam diri orang lain, jika kita dapat melihat tangan pemeliharaan Bapa di balik segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, jika semua yang kita lakukan dilakukan karena kasih kepada Kristus, maka sesungguhnya seluruh tubuh kita akan dibanjiri cahaya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.